Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan terkait senyawa alkanon keton. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Inatia, presentasi 10. Perkenalkan, saya Mencari Abdul Hakim, nomor presentasi 19. Saya Kristiano, presentasi 5. Saya Monika Dina Mardiana, nomor presensi 16. Baik, untuk yang pertama di sini adalah bagaimana struktur kedua senyawa di bawah ini. Seperti yang kita ketahui, untuk yang warna merah ini adalah atom oksigen, yang warna hitam adalah atom karbon, dan yang warna putih adalah atom hidrogen. Sehingga di sini salah satu karbon di sini mengikat atom oksigen, yaitu ikatan rangkap 2. Oleh karena itu, senyawa 1 bentuk strukturnya seperti ini. Begitu pula untuk struktur senyawa kedua, hanya bedanya peletakan O di sini adalah di tengah. Kalau misalnya di senyawa 1, peletakan O-nya ada di sebelah kanan, atau pinggir sendiri sebelah kanan. Next. Nah, kalau misalnya tadi kita bicara tentang struktur, di sini yaitu sekarang kita bicara tentang rumus umumnya. Rumus umum senyawa 1 di sini adalah CnH2NO dan senyawa 2 adalah CnH2NO. Jadi, keduanya ini merupakan memiliki rumus umum yang sama, namun jenis strukturnya berbeda. Next. Selanjutnya termasuk golongan apakah senyawa di bawah ini? Untuk senyawa 1 merupakan senyawa aldehid atau alkanal, dan yang senyawa kedua adalah keton atau alkanal. Next. Nah, karena kita tadi sudah membahas terkait struktur-struktur dan nama-namanya, selanjutnya apa sih senyawa keton itu? Jadi keton adalah salah satu golongan senyawa organik yang dicirikan oleh adanya gugus karbonil. Gugus karbonil itu adalah antara O mengikat dengan C, sehingga atom karbonnya terikat secara kovalen dengan atom oksigen. Next. Untuk yang pertama di sini kita bisa lihat ada strukturnya berbentuk seperti ini. Untuk nama IUPAC-nya adalah 2 butanon. Butanon di sini kita dapatkan dari banyaknya rangkaian terpanjang. Kita menghitung rangkaian terpanjang itu dari yang mendekati C. Nah, di sini kan dari kanan ke kiri. Oleh karena itu, duanya di sini adalah C yang mengikat O. Jadi namanya 2 butanon. Kemudian untuk trivialnya di sini adalah etimetil keton. Etilnya yaitu di 3 dan 4 ini. Dan yang metilnya adalah yang CH yang pertama. Next. Nah, untuk yang kedua, di sini banyaknya rangkaian terpanjangnya yaitu 6. Oleh karena itu namanya heksagon. Dan yang dua di sini berasal dari atom karbon yang mengikat oksigen ada di urutan nomor 2. Oleh karena itu nama IUPAC-nya 2 heksagon. Untuk nama trivialnya di sini seperti yang kita ketahui metil butil keton atau butil metil keton. Metil di sini adalah CH3 dan butil di sini karena ada 4 jadi namanya butil. Selanjutnya next. Untuk rangkaian selanjutnya di sini jumlahnya ada 5, oleh karena itu namanya pentanol. Karena 3-nya di sini kita ketahui dari urutan ketiga adalah atom karbon yang mengikat oksigen. Oleh karena itu nama IUPAC-nya 3 pentanol. Untuk nama trivialnya di sini adalah dietil keton, yaitu ada jumlah etilnya ada 2 di rangkaian kanan dan di kubu kanan dan kubu kiri. Oleh karena itu ada kita tambahin di atau di itu seperti 2 gitu. Jadi dietil keton. Selanjutnya di sini ada rangkaian 2 propanon. Propanon di sini kita ketahui dari banyaknya rangkaian terpanjang ada jumlahnya ada 3. Jadi namanya propanon. Untuk 2-nya di sini kita dapat dari atom C yang mengikat O ada di urutan nomor 2. Jadi nama IUPAC-nya 2 propanon. Untuk nama trivialnya di sini dimetil keton karena jumlah metil di sini ada 2. Jadi namanya dimetil keton. Next. Selanjutnya ini ada
3 metil 2 butanon, kita ketahui bahwa urutan dari rangkaian ini ada 4 jumlahnya, jadi namanya butanon. Lalu yang mendekati atom C itu diurutkan dari kiri ke kanan. Jadi kita tulis 3-nya itu adalah cabang. Cabangnya di sini ada di urutan nomor 3, jadi 3 metil, dan 2-nya di sini dari atom C yang mengikat O. Jadi 2 dan butanon dari banyaknya rangkaian ada 4. Selanjutnya untuk nama trivialnya adalah metil isopropil keton. Metil di sini kita ketahui CH3-nya ada di urutan nomor pertama. Kemudian isopropil, kalau misalnya ada bentuk 3 seperti ini, itu namanya isopropil. Jadi dinamakan isopropil, lalu keton. Jadi nama trivialnya metil isopropil keton. Next. Rumus struktur senyawa berikutnya seperti pada gambar yang A, metil propil keton. Metil didapat dari yang di lingkaran itu CH3, lalu propil didapat dari 3 rangkaian yang di sebelah kanan itu yang di lingkaran. Lalu selanjutnya yang B, sama seperti yang sebelumnya tadi, 3 metil didapat dari rangkaian OH itu kan ada di rangkaian yang ketiga. Nah, itu jadi namanya kan 3 metil, terus 2 butanon itu karena rangkaiannya terdapat 4 rangkaian. Ya, kira-kira seperti itu. Next. Nama IUPAC. Jadi dari gambar tersebut bisa dirangkai seperti gambar yang ada di sebelah kanannya, sehingga namanya menjadi 5. Next. Yang berikutnya ada isomer keton. Untuk gambar yang pertama, soal pertama, apakah keduanya merupakan sepasang isomer? Ya, karena keduanya merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi penyusunan strukturnya yang berbeda. Dan soal kedua, keisomeran apa yang terjadi pada keduanya? Jelaskan alasanmu. Isomer rangka, karena keduanya sama-sama memiliki rumus molekul CH6H12O. Tapi kerangkanya berbeda. Pada struktur pertama, rantai lurus, sedangkan struktur kedua senyawa memiliki cabang. Next. Untuk yang gambar kedua, soal kedua, apakah keduanya merupakan sepasang isomer? Jawabannya adalah iya, karena keduanya merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi penyusunan strukturnya yang berbeda. Untuk soal yang kedua, keisomeran apakah yang terjadi pada keduanya? Jelaskan alasanmu. Untuk isomer yang terjadi pada keduanya yaitu isomer posisi, karena keduanya memiliki sama-sama rumus molekul C6H12O, tetapi posisi dari gugus fungsinya berbeda. Next. Untuk gambar yang ketiga, apakah keduanya merupakan sepasang isomer? Jawabannya adalah iya, karena keduanya merupakan senyawa yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi penyusun strukturnya yang berbeda. Keisomeran apakah yang terjadi pada keduanya? Jelaskan alasanmu.
isomer gugus fungsi karena keduanya sama-sama memiliki rumus molekul T4H18O, tetapi atom-atomnya terhubung dengan cara lain sehingga membentuk gugus fungsi yang berbeda. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, tuliskanlah dan berilah nama sesuai isomer yang dimiliki oleh 3-metil 2-butanol. 3-metil 2-butanol ini adalah C5H10. C5H10O ada di aldehid dan juga keton. Untuk isomer-isomer yang ada di aldehid yaitu pentanol, 2-metil butanol, 3-metil butanol, dan 2,2-dimetil propanol. Sedangkan untuk di 5H10O yang sebagai keton ada 2 pentanon, 3 pentanon, dan 3-metil 2-butanol. Sifat keton. Ini untuk pertanyaan yang pertama, apakah yang dapat kami simpulkan dari data titik-titik yang ada di LKPD? Yang pertama, 2 heksanon memiliki titik-titik tertinggi dan 2 propanon memiliki titik-titik terendah. Lalu, bagaimana pengaruh panjang rantai karbon terhadap titik-titiknya? Jadi, semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon suatu alkana, maka semakin tinggi titik-titiknya. Next. Kelarutan. Apakah yang dapat kami simpulkan dari data kelarutan? Jadi, semakin tinggi titik-titiknya, semakin sukar larut dalam H2O gram atau 100 mili. Bagaimanakah pengaruh panjang rantai karbon terhadap kelarutannya? Jadi, makin panjang rantai karbon asam karboksilat, maka makin rendah kelarutannya dalam air. Next. Pembuatan keton. Salah satu cara pembuatan metil propil keton adalah pemutusan oksidatif alkena yang salah satu atau kedua karbon tidak jenuh tersubstitusi. Jadi sebagai contoh ada gambar atom hidrogen dilepas menjadi atom oksigen diberikan ganda dengan atom karbon. Next. Lalu yang selanjutnya ada identifikasi keton. Cara membedakan aldehida dan keton melalui perlakuan. Yang pertama ada reaksi oksidasi. Untuk aldehida menghasilkan senyawa karboksilat saat dioksidasi, sedangkan keton tidak dapat dioksidasi. Yang kedua ada reaksi uji Pelling. Untuk aldehida menghasilkan endapan merah bata saat direaksikan dengan larutan Pelling, sedangkan untuk keton tidak bereaksi. Yang ketiga ada reaksi uji Tollens. Aldehida menghasilkan cermin perak saat direaksikan dengan larutan Tollens, sedangkan keton tidak bereaksi. Yang keempat, reaksi dengan hidrazin. Aldehida hidrasen yang dihasilkan dari aldehida lebih mudah larut dalam air, sedangkan keton lebih sukar larut. Kegunaan dan bahaya keton. Untuk contoh senyawanya ada aseton. Kegunaannya untuk menghilangkan cat kuku. Bahayanya adalah iritasi kulit, keracunan, dan sakit kepala. Untuk senyawa yang kedua ada butanon. Kegunaannya sebagai pelarut produksi cat dan bahan baku produksi plastik. Untuk bahayanya dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan jika terhirup dan juga menyebabkan iritasi kulit. Sekian presentasi. Jadi demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai senyawa alkanon keton. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.